si Andre ini udah diketemuin benar-benar di daerah Cisarua Puncak. Itu udah bengkak, jadi sudah lebih dari 2 hari. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dunia Maya Dalam Misteri. Oke guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi gue waktu gue LDKS pas zaman gue masih sekolah dulu. Kalau kuliah namanya mungkin KKN ya, tapi kan gue nggak kuliah, jadi gue kagak tau KKN itu apa. Gue mah sotoy-sotoy aja dulu ya kan. Yang gue tahu dulu waktu gue masih SMA gue itu pernah yang namanya LDKS. Kepanjangannya apa juga gue kalau ditanya gue juga masih bingung guys gitu. LDKS itu apa, pokoknya LDKS lah gitu kan, kayak gayaan aja gitu. Hahaha, ternyata aku bodoh. Gue tuh LDKS-nya di daerah area Cinere lah gitu. Ternyata orang yang gue lihat itu udah bukan teman gue lagi, dan dia udah diketemuin itu udah dalam keadaan yang membusuk dan nyaris tidak dikenal lagi guys. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita saksikan ceritanya. Waktu gue SMA itu LDKS itu tahun 2017. Gue LDKS di daerah Cinere. Pas gue LDKS itu awalnya gue nggak ngerasa ada yang aneh gitu. Jadi gue tuh kenal sama cowok namanya tuh Andre. Dia tuh beda kelas sama gue, jadi kayak gue kelas 1B, nah Andre tuh kelas 1C. Yang gue tahu juga dia tuh orangnya supel banget, terus dia tuh orangnya ceria gitu. Intinya nggak ada minusnya lah gitu kalau yang gue kenal sama ini. Pas gue LDKS itu kan kita berkelompok-kelompok gitu kan, jadi kayak regu Mawar gitu, terus regu Esther, terus regu Melati gitu kan, jadi kan berkelompok-kelompok gitulah gitu. Nah gue tuh dapat kelompok di grup Mawar yang isinya tuh ada 10 cewek sama 10 cowok gitu, jadi total grup gue tuh 20 orang. Nah di LDKS itu tuh udah dikasih tahu gitu, jadi untuk pagi kita tuh kayak senam dulu, terus nanti siangnya itu kita kayak pembukaan apa, terus nanti menjelang sore, terus menjelang maghrib, menjelang malam, sampai tengah malam itu kita ada acaranya, sampai puncaknya itu jam 12 malam harus benar-benar kayak melintasi rintangan-rintangan yang kakak kelas bikin nih, yang kelas 3 bikin nih gitu. Jadi kayak kita melewati perkebunan, terus udah gitu kebunnya juga kayak dikasih pocong-pocongan, terus ngelewatin kali yang kalinya tuh kayak dikasih kuntilanak terbang gitu. Pokoknya intinya bener-bener yang ruang terbuka lah gitu. Jadi dimana mental kita itu bener-bener yang dikagetkan lah gitulah ibarat katanya ya. Nah kita kan datang tuh pagi, udah dapat grup masing-masing, kita udah dapat regu masing-masing gitu. Nah acara pertama itu gue liat ini si Andre itu kok nggak dipanggil namanya gitu, padahal yang gue tahu, yang gue lihat Andre itu ada gitu, tapi gue nggak tahu dia ada masuk di grup mana dan di regu siapa gitu. Nah gue tuh ngeliat si Andre itu masih pakai seragam sekolah. Gue kan pakai bajunya kan hitam, celananya bebas gitu. Nah kenapa si Andre ini yang gue lihat ini kok dia pakai baju seragam sekolah putih abu-abu, bukan pakai seragam untuk LDKS gitu kan. Tapi gue nggak bertanya ya sama temen gue tuh, kenapa Andre seragamnya beda sendiri gitu. Nggak, gue cuma ngeliat kok Andre seragamnya beda ya gitu, dan dia pun posisinya cuman kayak diri aja gitu. Jadi gue kasih tau dulu ya, jadi di atas ini aula. Nah, aula tempat kita nanti tidur, tempat kita naruh-naruh barang-barang tas-tas kita. Nah, di depannya ini halaman, terus ada pohon gede itu kayak pohon mangga. Nah, Andre tuh di situ, di bawah pohon mangga. Turun tangga, baru tuh lapangan buat kita ngelaksanain tuh LDKS. Nah, gue lihat banget itu si Andre ada di bawah pohon mangga, tapi posisi dia di situ cuman berdiri doang. Ya gue kan bingung ya, cuman ya gue nggak nanya gitu kenapa dia
pakai baju sekolah, apa dia nggak ikut, apa mungkin dia sakit, atau memang dia nggak enak badan, izin atau segala macam, gue nggak tahu gitu. Pokoknya yang gue lihat itu dia itu berdiri di bawah pohon mangga sambil senyum aja gitu. Dan yang gue lihat pun dia itu biasa aja guys, jadi nggak pucet, nggak apa, pokoknya selayaknya temen yang gue kenal gitu. Kita tuh masuk ke permainan pertama nih. Permainan pertama kelar gitu. Dari jam 9 sampai jam 12 itu selesai. Kita break makan siang kan. Pas gue makan siang, gue celingak-celinguk nih, gue nyari si Andre nih. Si Andre tadi kemana ya? Tadi kayak gue lihat ada di situ gitu. Nah itu gue nggak ngeliat si Andre tuh. Ya gue pikir oh mungkin dia ke atas ke aula gitu, dia istirahat mungkin. Udah gue makan dah tuh kan, kita kan break makan siang kan. Nah setelah break makan siang kita disuruh istirahat dulu nih 1 jam. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 kita tuh istirahat. Nah pas gue istirahat ini, gue lagi ngobrol-ngobrol sama temen gue. Kan gue ngobrol ngadep ke ngebelakangin aula kan. Gue lihat ini si Andre itu ada di kebun belakang. Jadi belakang dari tempat grup gue itu kayak kebun-kebun itu isinya kayak pohon-pohon duren gitu guys. Nah gue lihat si Andre tuh di situ lagi jongkok sendirian. Lagi-lagi gue nggak tanya sama temen gue itu si Andre ngapain sendiri. Gue nggak tanya, cuman gue lihat itu si Andre ngapain ya di situ sendirian. Dia tuh jongkok aja guys, jongkok terus ngeliatin sambil senyum gitu kan. Ya gue nggak berpikir apa-apa lah. Gue pikir oh dia mungkin pengen masuk, pengen ikut nih, cuman dia nggak enak badan karena dia juga mungkin nggak bawa baju untuk seragam LDKS-nya gitu. Ya gue mah cuek aja gitu, gue juga nggak manggil dress ini, gue nggak panggil kayak gitu. Nah udah nih ya, udah selesai kita istirahat, kita mulai lagi nih permainan di jam 2 sampai di jam 3. Ya permainannya itu kita tuh harus ngelewatin kali kecil, dimana di kali itu kan kayak banyak belut-belut gitu kan guys, banyak belut-belut itu. Jadi yang namanya perempuan repot dong, yang takut, yang geli, yang segala macam itu kan mereka teriak-teriak tuh di situ. Nah gue ngeliat lagi nih si Andre itu di belakang kakak kelas gue. Jadi kakak kelas gue tuh berdiri 2 gini kan, cewek cowok. Nah Andre itu di tengah-tengahnya. Cuman yang gue lihat itu mukanya dia tuh agak berubah dari awal yang gue lihat. Yang tadinya gue lihat dia tuh biasa-biasa aja, tapi kali itu gue lihat dia bener-bener kayak pucat gitu. Kayak bibirnya ini tuh kayak bener-bener bibir yang dikasih bedak gitu loh guys, kayak pucat banget gitu. Nah gue tuh sampai dipanggil nih sama kakak kelas gue, sampai gue tuh teriakin Maya gitu. Gue tuh nggak nyadar guys gitu. Terus gue pas sadar, oh iya gue udah ketinggalan jauh nih sama teman gue. Nah gue lihat lagi di kakak kelas gue, di salah kakak kelas gue tuh nggak ada gitu. Kayak makin aneh gitu kan, makin janggal menurut gue gitu. Sampai acara itu selesai gitu. Terus kan mau malam nih guys, mau malam. Nah kita mandi lah, kita mau maghrib nih, kita mau sholat maghrib dulu kan. Nah kita mandi lah gitu di aula. Jadi gue tuh mandi satu kamar mandi itu berlima. Dari situ gue ngomong, gue bilang gini sama teman gue, si Andre kok tadi datang dia nggak pakai baju hitam ya, kok kenapa dia pakai baju sekolah ya. Nah temen gue juga ngomong nih, iya kayaknya dia udah hampir 2 harian dia nggak masuk sekolah. Ah serius lu 2 harian nggak masuk sekolah? Jadi kita tuh perempuan mandi repot banget gitu kan, gibah di kamar mandi gitu kan. Bingung dong, 2 hari nggak masuk sekolah, terus dia ngapain masih pakai baju sekolah gitu. Ya udah nih kita sholat maghrib bareng. Nah pas kita makan lagi, nungguin sampai isya, kita sholat isya bareng. Akhirnya kan sampai ke malam tuh guys. Nah pas jam 9 ini temen gue nggak kenal itu siapa, dia kesurupan. Jadi dia kesurupan, dia bilang gini, tolongin saya pak, dia bilang, saya ada di daerah Cisarua, tapi saya udah gak diketemuin, motor saya diambil. Tapi di kesurupan temen gue ini, dia gak ngomong dia siapa. Nah, guru olahraga gue pikirnya ini cuman kayak kesurupan teman-teman aja gitu. Dikeluarin lah. Nah, pas dikeluarin itu ternyata dia baru siuman,
ada beberapa orang lagi yang kesurupan juga, dan itu jadi kesurupan massal guys. Abis Isya itu kesurupan massal. Nah terus pas malamnya itu, pas udah lagi rame kesurupan kan, jadi yang sadar nih disuruh minggir gitu kan. Pas gue minggir kayak gitu, nah gue lihat si Andre ini agak lain guys. Yang gue lihat ini, jadi dari palanya ini nih, dia kayak ada darah ngalir gitu. Gue juga jadi kaget gitu, loh itu si Andre kenapa ya berdarah-darah. Di bajunya pun ada darahnya gitu guys, di bajunya. Sampai gue bingung gitu, gue tanya. Akhirnya malam itu gue tanya sama teman gue bilang kayak gini, coba deh lu lihat di dekat aula, di bawah pohon mangga lagi, itu Andre kenapa ya kepalanya berdarah-darah, gue bilang gitu. Terus teman gue, dia nggak ngelihat sosok Andre, tapi yang dia lihat adalah sosok pocong. Nah terus teman gue langsung teriak lah, gue kaget dong. Dia teriak, terus gue bilang, lo kenapa? Terus dia bilang, ih itu ada pocong katanya. Akhirnya geger lah tuh di acara LDKS gue itu, bener-bener geger gitu. Sampai pada akhirnya manggil ustadz sama orang-orang pintar di dekat situ kan, diberhentiin lah acara LDKS-nya. Akhirnya kita semua balik ke aula yang tadinya harus acaranya sampai jam 12 malam, tapi kita nggak jadi karena ya dengan berat hati banyak yang kesurupan massal juga guys gitu. Terus temen gue juga ngelihat pocong, jadi ya udahlah untuk acaranya diberhentiin dulu, takutnya ada kenapa-napa. Nah pas di aula kita tuh kayak gue sama temen gue tuh kayak ngerasa ada yang janggal gitu, ada yang aneh sama yang gue lihat gitu. Gue lihat Andre dengan wajah yang penuh darah, temen gue kok ngeliatnya pocong ya gitu. Akhirnya gue ngomong sama guru BP gue ngomong, gue bilang, Pak, saya tadi ngeliat Andre dari pagi sampai dengan malam. Terus malam itu yang saya lihat Andre itu berdarah-darah, Pak. Gue bilang kayak gitu, Andre itu berdarah-darah. Tapi saya cerita ke teman saya, dia itu gak ngeliat Andre, Pak. Dia cuma ngeliat sosok pocong. Nah terus guru BP gue bilang, udah kamu banyak-banyak baca ayat kursi aja, Mai gitu. Besok pagi kita pulang gitu, kita selesai kita pulang gitu. Akhirnya ya kita tidur tuh guys, kita tidur ya dengan keterpaksaan gitu ya, harus tidur gitu. Karena kalau misalnya melek juga gue nggak mau ngelihat yang macem-macem gitu kan. Tidur, pas pagi kita beres-beres prepare pulang. Akhirnya kita udah nih berhenti, berarti kan 1 hari itu kan. Nah pas besoknya gue masuk sekolah, geger lah di sekolah gue. Katanya si Andre ini udah diketemuin bener-bener di daerah Cisarua Puncak, itu udah bengkak. Jadi kayak mayatnya sudah lebih dari 2 hari, motornya nggak ada. Jadi dia kayak korban begal gitu guys. Waktu LDKS itu gue tuh harinya tuh kan hari Sabtu ke Minggu. Nah berarti dia nggak masuk sekolah tuh 2 hari, berarti Rabu sama Kamis. Mungkin Selasanya dia jalan sama teman-teman sekolah lainnya ke puncak. Tapi si Andre ini katanya, jadi pas dikebut sama begal, dia tuh slip ban gitu guys, slip ban. Nah dia jatuh tuh ke arah tebingan. Gue nggak tahu ya Cisarua itu memang tebingannya sebelah mana, gue nggak ngerti, pokoknya Cisarua gitu. Jatuh ke tebingan. Nah dia ditinggal nih sama temennya. Nah motornya itu dibawa, yang temennya lihat itu pokoknya dia itu dikejar-kejar begal. Ya udah diketemuinnya ya mayatnya tuh emang udah bener-bener bengkak, udah membusuk. Terus juga ada pecah retak di bagian kepala, mungkin kebentur batu atau gimana, gue nggak tahu ya. Yang pokoknya dari kejadian itu gue nggak masuk sekolah selama 1 minggu. Kok gue masih trauma gitu loh guys, kayak ternyata tuh gue ngelihat mayat temen gue yang belum diketemuin jasadnya gitu. Secara nggak langsung gue ngelihat mayat yang bener-bener tuh nyerupain temen gue, emang bener-bener temen gue gitu, dan jasad itu belum diketemuin pada saat gue LDKS. Jadi saya nggak bakalan gue bisa lupain gitu ya. Ya kita kirim doa aja deh buat almarhum Andre supaya ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kayaknya sampai sini aja ceritanya, dan gue udah nggak bisa melanjutkan cerita lagi karena emang stuck di situ ceritanya. Terima kasih udah mau nonton cerita gue, udah ngedengerin cerita gue.
Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya buat channel ini terus bisa berkembang, buat channel ini biar gue bisa semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.